Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah kepada saudara-saudara sekalian yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini, Pendeta Retno Wendelina Sihan Sumaredi STH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 244. yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Oh
Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami sekeluarga bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama seminggu yang berlalu. Memulai kehidupan kami di minggu yang baru, kami datang memuji, memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan di rumah kami. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang haturkan kepadamu. Kami sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, serta tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami dapat membawa dampak positif bagi banyak orang. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kita menyanyi Kidung Jemaat 378A. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa dalam segala situasi kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan dalam situasi ini Tuhan, di tengah bangsa dan negara kami di mana wabah ini begitu membuat banyak orang takut, khawatir, dan cemas. Bahkan kehilangan rasa persaudaraan. Kami datang kepadamu memohon jaga dan lindungi kami Tuhan, tidak hanya jasmani, tapi juga hati dan pikiran kami. Sehingga kami dikuatkan dalam jasmani dan kami dikuatkan secara rohani. Dan kami tetap menjadi seorang saudara yang selalu menerima setiap orang dalam keadaan apapun. Firman-Mu akan mengajar kami, menuntun kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sucikanlah dan kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak Tuhan kepada Musa soal mempersembahkan persembahan. Yang pertama adalah membawa persembahan itu sangat berkaitan erat dengan orang yang membawanya. Orang yang membawa persembahan itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak bisa sobo-sobo Tuhan, Tuhan saya kasih ini, lalu kemudian kita berkata berkatilah saya. Tidak. Yang Tuhan inginkan adalah pribadi yang membawa persembahan itu adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bukan hanya sekedar tradisi kebiasaan di gereja ada persembahan, tetapi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan adalah tata aturan yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Dan yang Tuhan lihat adalah orang yang memberikan persembahan itu. Jika saudara-saudara, ketika kita suka menipu, kita suka mendendam, kita suka menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, lalu kita berkata, saya sudah memberikan persembahan banyak kepada Tuhan. Tidak, itu tidak akan menjadi berkat. Tetapi yang Tuhan lihat adalah pribadi kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, bagaimana kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita. Orang yang membawa persembahan itulah yang Tuhan lihat. Kita lakukan dalam hari berbenah diri untuk menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa persembahan itu berupa diri kita untuk melayani Tuhan, maka saudara atur baik-baik hidup. Jangan sampai hanya karena rutinitas atau hanya karena saya dipilih oleh jemaat saya mau jadi presbiter. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, maka kita harus melihat apakah diri yang kita bawa kepada Tuhan untuk melayani sudah kita bentuk, sudah kita proses di dalam Tuhan bersama Tuhan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan lalu kemudian di mana-mana banyak dendam, banyak musuh, banyak mengeluh, maka saudara-saudara, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menata diri kita untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Lalu pribadi yang dekat dengan Tuhan ini membawa persembahan, itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah ketika kita membawa persembahan dengan pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka tujuan dari kita memberi persembahan itu adalah kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang. Sekarang bergeser. Orang memberikan persembahan, tapi tidak semua, ya, semua jemaat sudah memahami dan mengerti bahwa memberikan persembahan itu adalah memberikan untuk Tuhan. Tapi ada kalanya kita tersandung oleh satu pemahaman, wih saya sudah kasih banyak, masa dia bikin saya seperti ini. Saya sudah memberikan banyak, maka ikutilah aturan saya. Atau kita hitung-hitungan, saya sudah lama, kalau dana saya nggak jadi itu. Saya sudah bikin banyak, saya sudah melakukan ini, saya nggak dihargai. Saudara, itu salah. Dalam bacaan kita diingatkan, yang pertama adalah orang yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu hal yang kedua adalah ketika orang itu sungguh menjalani kehidupan berkenan di hadapan Tuhan, tujuannya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu. Nah, dalam konteks ini saudara, mari kita lihat. Ketika kita memberikan persembahan di gereja Tuhan, kita tidak sementara menabung, tapi kita sementara memberi persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi di tengah pelayanan, maka kita tidak boleh mengungkit dan berkata, sudah begitu banyak saya punya jerih lelah di situ, maka harus ikuti kehendak saya. Tidak. Yang harus kita katakan adalah saya telah memberikan persembahan sebagai bukti bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup saya, memproses, menyertai, melindungi, dan pada akhirnya Dia berkenan untuk memberikan kepadaku berkat untuk saya bisa memberikan persembahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, merangkum keseluruhan renungan ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan menginginkan kita hidup menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik di mana kita berada, menjadi pengaruh untuk mendatangkan kedamaian. Jangan menjadi pengaruh untuk membuat satu dengan yang lain saling bertengkar. Jangan membuat pengaruh di mana satu dengan yang lain saling mendendam, saling menghakimi. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah di tengah kehidupan kita, kita harus membawa pengaruh untuk menjadi berkat. Mungkin ada kesalahan, ada kelemahan, ada kekurangan, maka kita hadir sebagai orang yang mensupport dan mencoba membawa orang kepada pemikiran, pengertian, memahami, menerima kekurangan, dan terus belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah situasi dunia ini, secara khusus di tengah bangsa kita, wabah ini begitu sangat berpengaruh di tengah kehidupan umat manusia. Kasih sayang, persaudaraan, solidaritas yang dibangun begitu lama, saling mengasihi, saling menyayangi, rentan terpecah, rentan hancur, rentan hilang oleh karena rasa takut terhadap wabah ini. Kita bisa melihat betapa banyak sahabat yang meninggalkan sahabat, saudara meninggalkan saudara. Ketakutan yang begitu luar biasa membuat kita tidak saling mengasihi, bahkan saling menjauhi. Dan bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan di balik situasi yang terjadi saat ini adalah mari kita mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan lewat pribadi. Sekalipun situasinya sulit bagi kita, tetapi kita tetap menjadi orang yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu doakan orang dalam ketulusan. Jika Tuhan berkenan untuk kita punya berkat, kita bisa berbagi dengan orang lain. Jika Tuhan berkenan untuk kita kuat, maka kita mari melakukan pelayanan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berharap bahwa ini semua berlalu. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada wabah ini. Tuhan kita lebih besar dari wabah ini. Tetapi Dia memperkenankan kita melewati situasi ini untuk apa? Untuk kita belajar. Ayo kita tata diri kita untuk mempersembahkan hidup kita menjadi liturgi yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah liturgi kita, tata ibadah kita sungguh menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mulailah dari diri sendiri untuk mengatur, untuk berproses, untuk menata, untuk berubah hidup kita dari yang keliru menjadi yang benar, dari yang sudah sementara menjalani jamahan kasih Tuhan semakin baik di dalam Tuhan, hingga pada akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus, ketika ini telah berlalu, kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap tenang, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita berjumpa di satu titik di mana Tuhan berkenan untuk kita beribadah di rumah Tuhan. Tetap berdoa, tetap beribadah. Jangan lalaikan tugas tanggung jawab kita untuk memberikan persembahan yang hidup, yaitu diri kita, untuk selalu beribadah, untuk selalu berdoa,
memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu doa. Dan kita mengaminkan firman Tuhan. Kita bakti 55 baitnya yang pertama. Kita bakti 55 baitnya yang pertama. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa di tengah situasi yang terjadi saat ini, kami lemah sebagai manusia, ada rasa khawatir, ada takut dan cemas. Tetapi oleh iman pengharapan kepadamu Tuhan, kami tegar dan kuat. Kami akan menghadapi situasi ini dengan tetap mengandalkan Engkau, dan kami meyakini selalu ada ketenangan. Dan hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, memohon kepadamu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat Immanuel Tarakan, berikan kesehatan dan kekuatan, lindungi Tuhan. Engkau telah memperkenankan kami untuk ada dalam situasi ini. Kami ada di generasi di mana kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan kami meyakini dan kami percaya Engkau telah mengaruniakan kepada kami imun tubuh. Dan bila Engkau berkenan Tuhan, bila Engkau berkenan kami akan umur panjang. Tetapi kami selalu yakin, bagaimanapun situasi hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, lindungilah seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan umur panjang. Perkenankanlah kami untuk bertemu kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan di bait-Mu. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu memohon kepadamu, setiap orang tua kami lanjut usia, di gereja kami Tuhan sertai, Tuhan kuatkan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau mengasihi orang tua kami. Jika Engkau memperkenankan mereka untuk tetap ada bersama kami, untuk menjadi teladan dan berkat bagi anak menantu dan cucu-cucu, maka Tuhan perlindungan-Mu adalah nyata. Hamba-Mu berdoa kepadamu bagi ibu-ibu hamil, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, beri sehat dan kuat. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak kami yang masih bayi, Tuhan lindungilah, berikan kepada mereka pertumbuhan yang baik,
jasmani yang kuat, dan kami akan menceritakan kepada mereka di mana mereka menghadapi situasi-situasi ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, mereka mampu melewatinya. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah. Hamba-Mu berdoa kepadamu bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Kau beri, nafas kehidupan yang Kau beri. Terima kasih. Beri kepada umat-Mu panjang umur, sehat. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan bagi setiap rumah tangga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka untuk terus berbahagia. Biarlah di tengah situasi seperti ini, di mana setiap orang boleh berkumpul di rumah, hubungan suami dan istri boleh semakin harmonis, boleh semakin akrab, boleh semakin saling menjaga dan melindungi, dan meyakini berkat Tuhan akan tercurah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada bersama kami maupun ada di luar kota. Oleh karena pekerjaan dan studi, Tuhan lindungilah dan sertailah. Hamba memohon kepadamu ya Tuhan bagi seluruh umat-Mu, secara khusus jemaat yang sementara menghadapi rasa takut oleh karena wabah ini. Mungkin mereka diperhadapkan kepada pemeriksaan dan hasil positif, atau berada sebagai ODP, sebagai pasien dalam pengawasan, atau orang tanpa gejala. Tuhan, berikan kepada mereka ketenangan, berikan kepada mereka ketenangan, dan biarlah mereka boleh melewati situasi ini, dan kami pun boleh bertemu. Berkatilah setiap orang yang saat ini sementara mencari makan dan minum, kebutuhan yang harus mereka penuhi. Tuhan, buka jalan. Hamba-Mu memohon kepadamu bagi bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, para menteri. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan Bapak Presiden kami, berikan kepadanya kesehatan, beri kepadanya hikmat. Hamba-Mu berdoa kepadamu bagi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kaltara ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Hamba-Mu memohon kepadamu bagi Bapak Wali Kota kami dan Wakil Wali Kota. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya bahwa Kota Tarakan ini ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan bagi pejuang kami di tengah situasi ini. Ketika mereka berada di garda terdepan, para dokter, perawat, para pekerja di rumah sakit, cleaning service, kami percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, jaga dan lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan merawat para pasien. Dan lindungilah mereka Tuhan, lindungilah keluarga mereka, kiranya Tuhan lindungi. Kami meyakini setiap orang yang telah pergi mendahului kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, memohon kepadamu untuk setiap majelis jemaat Immanuel Tarakan, beri kesehatan dan kekuatan semakin berhikmat. Biarlah di tengah situasi-situasi seperti ini kami semakin merefleksi diri tentang pelayanan kami. Apakah kami telah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan lewat pelayanan yang sungguh tulus dan terpuji. Hamba memohon kepadamu bagi pengurus pelekat komisi panitia, pendeta Gloria, Vikaris Berti, pegawai kantor gereja, kiranya Tuhan berkati. Secara khusus hamba mau menaruh pengharapan, berdoa kepadamu untuk Penatua Ibu Sinjel, Penatua Ibu Leti, Diaken Ibu Yani, Bapak Sitohang, Bapak David Siahaan, Vikaris Berti yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Demikian juga Saudara Felix. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari kitab Bakti 78 baitnya yang pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Tuhannya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Tuhannya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Bidang Infokom, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Manuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Manuel Tarakan mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah memberikan sumbangan baik dana maupun sembako bagi warga jemaat yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Informasi tambahan, bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atas nama GPIB Manuel Tarakan, diharapkan membawa bukti transfer di kantor gereja pada setiap
hari kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Tetap tenang dan yakinilah bahwa tangan Tuhan selalu berengkuh dan siap menolong setiap umatnya. Mari memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 418, baitnya yang pertama, Bahtera yang dipandu Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.